Pada abad ke-14, Indonesia menjadi saksi peristiwa dramatis yang menciptakan bayang-bayang kelam dalam sejarahnya. Perang Bubat, sebuah konflik mematikan antara Kerajaan Sunda dan Majapahit. Meskipun kejadian ini diwarnai tragedi, namun di balik layar tersembunyi dinamika politik dan faktor-faktor kompleks yang membentuk perjalanan pertempuran itu. Pada masa tersebut, Indonesia dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan besar, termasuk Kerajaan Sunda dan Majapahit, yang masing-masing memegang peranan utama di Jawa. Sunda, berpusat di Jawa Barat, menonjol dalam perekonomian melalui perdagangan yang intensif dan keberadaan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan penting. Budaya Sunda berkembang melalui seni pertunjukan seperti wayang golek dan tari jaipongan, serta melalui seni tekstil batik Sunda. Di bidang agama, Hinduisme dan Buddha tetap berpengaruh dalam kebudayaan Sunda. Di sisi lain, Majapahit maju sebagai kekuatan imperialistik yang berhasil mempersatukan Nusantara melalui diplomasi dan administrasi maju. Majapahit juga menjadi pusat pengembangan sastra kawi, seni, dan pembangunan infrastruktur, terutama dalam sistem irigasi yang mendukung pertanian. Dalam aspek agama, Majapahit mempertahankan Hindu-Buddha sambil mempengaruhi penyebaran agama Islam. Perang Bubat, pada tahun 1357 M, menyajikan babak baru dalam sejarah Indonesia. Konflik ini melibatkan dua kerajaan besar, Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk, dan Sunda di bawah Raja Linggabuana. Akar konflik berasal dari perselisihan politik antara kedua kerajaan, terutama setelah permintaan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka, putri Raja Linggabuana, diartikan sebagai tanda takluknya Sunda terhadap Majapahit. Pertempuran sengit terjadi di Bubat, Trowulan, yang mengakibatkan kematian banyak prajurit. Dyah Pitaloka bahkan turut tewas bunuh diri setelah kekalahan kerajaan Sunda. Peristiwa ini menciptakan ketegangan antara Majapahit dan Sunda, merusak hubungan politik dan budaya Nusantara. Raja Hayam Wuruk, yang baru mengetahui perang setelah berakhir, kecewa kepada Gajah Mada. Perang Bubat mengakibatkan keretakan hubungan antara Raja Hayam Wuruk dan patihnya, sementara juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik di Nusantara. Era harmoni antara Majapahit dan Sunda berakhir, memberikan ruang bagi kerajaan lokal untuk menegakkan independensinya. Perang ini menandai pergeseran politik di Nusantara, menggambarkan rivalitas dan persaingan antar kerajaan serta usaha keras Sunda mempertahankan identitas dan martabatnya. Perang Bubat, sebagai episode sentral dalam sejarah Nusantara, memperlihatkan kompleksitas interaksi antar kerajaan dan perubahan dalam struktur kekuasaan serta persepsi politik pada masa itu. Perang Bubat, konflik antara kerajaan Majapahit dan Sunda yang diwarnai oleh keegoisan Gajah Mada. Segala pejabat pun konon tewas dalam keganasan pertempuran tersebut. Perang meletus akibat ulah Gajah Mada yang terobsesi dengan misinya untuk menyatukan Nusantara. Sesuai dengan sumpah palapa yang pernah diucapkannya, proses perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda, menjadi medan untuk menyelesaikan ambisi Gajah Mada. Sayangnya, yang tewas bukan hanya pejabat Majapahit, tetapi malah rombongan Sunda yang tidak berdosa. Sang Raja, Hayam Wuruk, tak mengetahui serangan itu terjadi. Pesta pernikahan yang seharusnya menyatukan dua kerajaan besar itu urung dilaksanakan pada tahun 1357 Masehi. Perang Bubat meninggalkan tampuk tahta kerajaan kosong, namun kerajaan Sunda tak langsung tamat. Menurut penelitian Saleh Dana Sasmita dalam bukunya, Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda masih diperintah oleh 8 rajanya setelah perang tersebut. Berdasarkan carita Parahyangan dan Kakawin Pararaton, Maharaja, Raja Sunda yang hendak menikahkan putrinya dengan Hayam Wuruk, adalah tokoh sentral. Meski pasca perang Bubat tampuk kekuasaan tetap berlanjut, terdapat tokoh yang selamat dari perang tersebut, yaitu Wastu Kencana, yang diakui sebagai kakek Sri Baduga, penguasa kemudian. Namun, perbedaan catatan sejarah antara prasasti batu tulis, prasasti kebantenan, dan carita Parahyangan menciptakan kebingungan mengenai nasib Sri Baduga Maharaja. Pada akhirnya, tokoh Sri Baduga Maharaja dianggap gugur di Bubat, meskipun beberapa catatan membingungkan tentang lokasi pemakamannya, seperti Rancamaya. Kisah Perang Bubat juga membuka tabir mengenai hubungan keluarga dan pergeseran kekuasaan. Sri Baduga Maharaja, cucu Wastu Kencana, ternyata tidak terlibat dalam perang karena masa hidupnya dimulai setelah perang tersebut. Masa pemerintahan 8 raja, dari Wastu Kencana hingga runtuhnya Pajajaran akibat serangan Banten,
mencatat sejarah Nusantara selama 222 tahun. Perang Bubat tidak hanya menjadi titik balik keegoisan Gajah Mada, tetapi perang ini juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik dan kepemimpinan di Nusantara. Tanah lapang di utara kota Majapahit, dikenal sebagai Lapangan Bubat, menjadi saksi bisu pernikahan yang tragis antara Raja Hayam Wuruk dan sang putri Sunda. Rencana perkawinan ini berakhir dengan kegagalan, mengorbankan Raja Sunda dan putrinya. Kematian mereka mengakibatkan kemarahan di antara petinggi keraton, dengan semua jari menuding Gajah Mada sebagai biang keladinya. Gajah Mada, dalam pembelaannya, menjelaskan bahwa tindakannya didasarkan pada kebijakan yang mensyaratkan pengakuan kedudukan sebagai bawahan Majapahit sebelum menikmati hak-hak istimewa sebagai anggota imperium. Namun, kesalahpahaman terjadi, dan Gajah Mada mengakui seharusnya dia terlibat dalam perundingan sejak awal. Earl Drake, seorang sejarawan, menyajikan interpretasinya tentang peristiwa Bubat. Menurutnya, Gajah Mada akhirnya menyesali perannya dan memohon maaf dengan cuti panjang di tanah miliknya. Tragedi ini terjadi pada tahun 1357 Masehi, mengakibatkan malapetaka bagi Sunda dan menyebabkan Majapahit merenung. Namun, dari kegelapan peristiwa Bubat, muncul transformasi positif. Hayam Wuruk, tergugah oleh tragedi ini, berusaha untuk tidak lagi tergantung pada Gajah Mada dalam mengambil keputusan sulit. Sebuah sistem pemerintahan baru dicetuskan, yang memungkinkan penguasa berperan aktif. Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memahami isu-isu masyarakat, menunjukkan keterlibatannya yang lebih langsung. Diplomasi pun menjadi alat untuk merekatkan kembali hubungan dengan wilayah bawahannya. Lawatan Hayam Wuruk ke Lamajang, seperti yang dijelaskan Slamet Muljana, merupakan langkah diplomatik untuk mendekatkan kembali hubungan yang retak. Meskipun tanggapan wilayah tersebut tidak ditemukan dalam Kidung Sunda, Nagara Kartagama memberikan gambaran tentang pendekatan baru sang raja. Gajah Mada, sementara itu, mengalami pasang surut dalam rekam jejaknya setelah Bubat. Nama baiknya hancur, dan keluarga raja membentuk Dewan Menteri baru pada 1357. Drake menyatakan bahwa keluarga raja menyadari bahwa tak seorang pun dapat menggantikan Gajah Mada, sehingga terbentuklah Dewan Menteri yang dipimpin oleh menteri paling senior. Pada masa Sunda kuno, terdapat satu versi unik tentang penyebab perang Bubat yang mengejutkan. Putri Sunda yang bernama Tohan dengan keinginan terlalu besar. Kisah tragis ini terungkap dalam Carita Parahyangan, memberikan perspektif yang berbeda dan menarik terkait peristiwa dramatis di Lapangan Bubat. Prabu Maharaja, yang telah 7 tahun memimpin, terkena muslihat saat putrinya, Tohan, akan menikah. Keinginan besar sang putri untuk tidak menikahi orang Sunda menjadi awal bencana. Banyak orang berangkat mengantar sang putri ke Jawa, tetapi ironisnya, perang pecah di Majapahit. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, dalam Gajah Mada, biografi politik, Carita Parahyangan menyalahkan putri Sunda yang dijuluki Tohan atau yang dihormati. Sang putri, yang memiliki keinginan terlalu besar, lebih memilih menikah dengan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Keinginan ini disebut sebagai menta gede pamelina, atau terlalu besar. Agus meyakini bahwa Tohan dalam kisah tersebut pastilah putri Sunda, yang akhirnya bunuh diri di Bubat setelah kematian ayahnya. Namun, versi ini berbeda dengan sumber lain seperti Pararaton, Kidung Sundayana, dan Kidung Sunda, yang menyebut ambisi Gajah Mada sebagai pemicu tragedi Bubat. Perang Bubat, menurut Carita Parahyangan, menjadi peristiwa menyedihkan bagi masyarakat Sunda kuno. Terlepas dari perspektif yang berbeda, kisah ini menghadirkan pemahaman baru tentang konflik tersebut. Seolah sebuah drama, keinginan terlalu besar Tohan menjadi katalisator peristiwa tragis yang menciptakan luka mendalam dalam sejarah Nusantara. Tetapi, apakah perang Bubat benar-benar terjadi ataukah hanya tambahan dari berbagai sumber sejarah? Meskipun banyak yang menolak keberadaannya, Carita Parahyangan tetap menyajikan gambaran rincin, menjadi bagian penting dari kitab Pararaton. Pertanyaan ini, bagaimanapun, tetap menjadi misteri yang memperkaya keragaman interpretasi sejarah Nusantara.